Pak Roni. Pak Roni kan? Rumahnya Pak Roni di sebelah sana sih. Sebelah sana ya? Iya. Tapi Kayaknya aku kenal deh. masa sih? Kakak kan artis terkenal itu kan. Yang penyanyi terkenal banget itu Kalah kan. ya? Iya. Kok tahu sih? Aduh, mendingan ngobrol di rumah aku dulu aja. Iya, Ngobrol dulu. Coba siapa dulu nama saya ya? Nama siapa? Ayo. Mbak Endang Estori. Oh iya. Bener kan? Bener. Untung gak ketukar tadi namanya siapa ya? Enggak dong, kan aku Kita ngefans. mau mampir dulu nih, jadi nggak usah ke Pak Roni dulu ya? Kalau gitu. Dulu Ngobrol ngobrol dulu ya? dulu. Ayo Pak atuh. Roni maaf, bentar saya dipanggil dulu sama Mbak siapa? Heni Mona. Mbak Heni Mona, bukannya saya pernah kenal deh. Iya pernah. Oh iya? Ayo atuh main dulu, main dulu. Yuk. Ya, udah seneng banget. Yang penting kalau aku didatengin. Aku mau aja kalau sama makan. Iyalah atuh, ayo. Ih, enak banget rumahnya ih. Mbak Heni. Nah, sekarang aku udah sama Kak Endang S. Purwat. Endang es Pauline. Iya, kan salah kan gara-gara tadi di belakang layar ngomong gitu. Adanya kakak jadi aku kan ke demo itu ya. Jadi kebalik Iya, ya. jadi kebalik. Ya oke, mulai deh. Kak, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Sehat ya, Ya. tapi tetap awet muda loh, mukanya tetap glowing. Pokoknya, Aduh, amin. aku mau tanya nih Ya. Kak, kegiatannya apa sekarang? Kalau kegiatannya sih sebetulnya kalau seniman ya standarnya itu memang penyanyi ya. Jadi nggak jauh-jauh dari menyanyi gitu kan. Jadi dari hobi terus kita menjadikan satu mata pencaharian dari kehidupan kita ini. Terus kita harus bisa sebetulnya maintenance gitu ya. Cuman kan kita nih berjalan mengikuti usia kita. Jadi kan tidak hanya stuck di situ saja. Kita juga punya kehidupan yang lainnya yang mesti kita tata dalam kehidupan gitu kan. Jadi ya adalah sepanjang semasa ini gitu kan masih ada kerjaan, masih di bidang entertain juga. Masih di bidang entertain ya? Hmm. Kalau aku nih, aku Iya. kan usianya cukup cukup jauh, tapi aku tahu lagu-lagunya kakak sudah aku mau fans banget gitu. Itu mau tahu deh kalau zaman sekarang kayaknya mau jadi artis tuh mudah sekali ya Kak ya. Kalau zaman dulu pasti itu penuh dengan perjuangan banget. Dan itu kalau sorry banget gitu. Kalau zaman sekarang kan suara nggak bagus pun bisa diedit-edit, gitu. ya kan? Kalau Jangan tersinggung ya, iya jangan tersinggung ya, maaf ya. Kalau zaman dulu tuh pasti kan ada latihannya atau mungkin memang udah hobi. Terus di usia berapa sih memulai karir bisa menjadi seorang artis itu ya? Seorang Panjang sih ceritanya sebetulnya ya. Berangkat dari hobi dan juga karena orang tua. karena orang tua. Terus akhirnya orang tua yang mengarahkan ke seni gitu kan, dari rasa jadi pemalu, anaknya pemalu. Masa Maksudnya sih? Iya kan? Tapi karena orang tua kuat banget mengajak atau sengaja memberikan satu solusi untuk jalan hidup ke anak-anaknya, maksudnya gitu diarahkan ke bidang seni gitu, seni suara. Tapi akhirnya mau nggak mau kita lakukan itu semua dengan perjuangan, dengan sangat berat. Dan kita tuh basicnya dari pemalu, dua-duanya Endang dan Rati itu pemalu sebetulnya. Itu serius pemalu banget. Tapi akhirnya dengan motivasi, dengan dorongan orang tua dipaksakan untuk bisa terjun ke dunia seni, dunia rekaman terutama itu. Pertama masuk ke Jakarta, pindah. Kemudian kita dibawa sama orang tua saya, diperkenalkan ke salah satu sanggar Vita namanya. Di situ kita menyanyi, melatih vokal, terus melatih kepribadian juga supaya menjadi orang yang berani. Di situ kita sering masih ke TV RI, tapi lagu anak-anak, anak Ram, segala macam, Endang dan Rati itu sama-sama di situ. Nah, mulai untuk ikut rekaman itu karena kita tinggalnya di Tebet, jadi kan kita ada satu teman-teman yang seniman juga gitu. Jadi di situ sudah main gitar, dan segala macam. Nah, di situ mungkin ada satu ada satu perkenalan dengan beberapa musisi gitu kan. Nah di situ mungkin ada satu pengarahan. Di situ saya ikut, di situ juga kan sekolah juga diadakan ada fasilitas juga untuk ikut perlombaan gitu kan. Di situ juga dipacu untuk berani kan ikut festival segala macam. Jadi perjuangannya nggak gampang saya jadi penyanyi, yaitu keberuntungan juga sih sebetulnya. Nggak mudah ya? Nggak mudah, itu keberuntungan juga. Perjuangannya juga. Terus kemudian saya menyanyikan dengan berbagai macam karakter. Saya waktu itu dapat
ikut festival dan mendapatkan juara pertama pada waktu itu, karena memang Wow. banyak guru-guru gitu yang ngajarin saya, karena memang mulai ditumbuhkan ada rasa keberanian untuk bisa bernyanyi gitu. Kita bisa bernyanyi tapi kalau tidak punya keberanian percuma ya. Cuma itu bagus suaranya tapi nggak kuat mental menjadi seorang penyanyi, nggak bisa gitu. Jadi kita harus kalau kita pengen jadi penyanyi harus punya mental juga, keberanian, terus kemampuannya harus dilatih. Percaya diri ya. Harus percaya diri kalau menjadi seorang penyanyi. Kalau bisa untuk ya kalau dulu sih memang begitu perjuangannya ya untuk terjun ke dunia rekaman itu juga dengan seleksi gitu kan, dengan pilihan bagaimana apa yang harus saya tampilkan dan kelebihan saya apa sih, sehebat apa saya bisa bernyanyi di depan banyak orang. Terus apa sih kelebihan saya menjadi seorang penyanyi, bisa diterima nggak di masyarakat banyak gitu. Jadi kan saya pikir jadi ada satu pencipta lagu, mereka tuh melihat kategori daripada warna suara. Kan warna suara maka waktu itu akhirnya dipilihkan lagu yang seperti balada gitu. Akhirnya mengarahnya ke lagu-lagu yang seperti Tiade, Selma Ijo gitu. Maksudnya ke sini nih balada gitu kan. Saya coba aja kan gitu. Sementara saya bilang apa suara saya ini kasar, saya bilang gitu. Sampai gue langsung ke lagu balada gitu kan. Orang-orang kalau lemah lembut kok gue begini nih gitu rasanya. Langsung jarang banget gue bilang. Mungkin karakter gitu kan beda dengan adik saya gitu kan. Saya bilang, kira saya terima aja karakter. Tapi ternyata ada yang tertarik dengan karakter suara ini. Hampir dijadikan seperti kayak lagu balada itu kayak Ebit Ade katanya. Jadi ada semacam kayak karakter yang seperti ini gitu kan. Jadi saya akhirnya melahirkan lagu yang mirip apa yang ku cari itu. Ada sedikit balada Melayu, jadi kayak yang dingin air yang beku tidak sedingin hatiku ini gitu kan ya, yang refnya kini semua telah hilang melayang. Nah yang seperti itu kan, jadi itu karakternya sebetulnya tidak masih bagus ya. sih. Tetap loh konsisten. Itu bukan pop banget gitu, jadi agak-agak semi pop sebetulnya kalau menurut saya gitu kan. Kalau pop kan yang hujan turun lagi di bawah itu kan pop, ya kan? Untuk mendayu-dayu, itu kan masih ada dayuannya agak berbeda gitu. Agak segi Melayu, tapi bukan gitu kan? Karena rock juga masa rock sih, rock and blues kan. Dingin air yang beku tidak sedingin hatiku ini. Nah itu kan seperti ada Melayunya juga kan, kayaknya naik turun gitu ya. Nah, tapi tidak pure Melayu enggak. Dan itu masih pakai piringan gede. Iya, masih piringan hitam yang besar. Gitu. Itu kalau aku mau tahu deh, kalau zaman dulu nih, mungkin aku kan belum lahir ya. Itu dia, kita perkenalkan dulu lagi yang perlu dinyanyikan sama Kak Endang ya. Aku tahu kok salah satunya itu ya, yang dinyanyiin tadi kan. Oh itu yang mana ada yang kalau yang hujan tuh itu kan itu di Purwasi. Tapi saya dengan lagu itu saya nyanyikan kembali, kemudian akhirnya booming kembali gitu kan. Saya membantu juga Rati juga untuk bisa tetap naik lagi gitu dengan lagu. Tetap eksis ya. Zaman dulu tuh ada editing nggak sih kalau suara? Zaman dulu tuh kalau saya nyanyi tuh rekaman Om Arianto tuh kan sedikit agak strength gitu. Kalau masuk situ tuh udah ketakutan gitu kan. Udah ketakutan, saya harus nyanyi seperti apa, takut dimarahin. Kalau sekarang mereka banyak yang dimarahin gitu. Saya bilang saya percaya diri aja. Tapi nyanyi itu dengan jiwa kalau saya masuk. Begitu saya nyanyi, langsung saya pasang percaya diri. Itu tuh pertamanya saya nyanyi, percaya diri. Terus saya bisa berimprovisasi maksudnya, tapi masih dalam perhatian, maksudnya nggak berlebihan. Terus kemudian saya harus bermain dengan jiwa, nyanyinya nggak sembarangan juga. Jadi waktu saya bernyanyi di depan almarhum Arianto tuh yang misalkan cincin melingkar di jari manis, uang dapat dicari, gitu ya, budi jangan dibeli, misalnya gitu kan. Harus dengan jiwa gitu saya nyanyi. Jadi nggak sembarangan saya bernyanyi pada waktu itu. Makanya saya kalau misalkan tidak saya seperti itu, mungkin saya nggak terpilih kali ya menjadi seorang penyanyi gitu. Tapi cara penyanyi saya juga harus dengan jiwa. Pokoknya semua harus menjiwai ya. Ya menjiwai. Gitu. Biarpun seperti apa,
mau seperti apa, liku-likunya seperti apa, tapi kalau kita nyanyi kalau dengan jiwa jadi indah kok. Jadi indah ya. Aku kemarin sempet rekaman juga sih. Tapi beda lah, jauh lah gitu. Mantap. Itu ada senior-senior yang bilang, wah kalau zaman dulu nih katanya ada kurang satu aja itu dipanggil lagi artisnya Ya, untuk benar. take ulang. Itu dulu kayak Ya, begitu betul, ya, betul. kayak bener ya. Kurang sedikit aja gitu, pulang lagi, balik lagi. Walaupun cuma Sampai deh. gitu gitu diulang gitu. lagi Diulang katanya. lagi, benar. Berarti prosesnya Ulang itu zaman dulu tuh lama sekali ya. Ya tergantung dari pada produsernya atau ada pencipta lagunya. Ini saya ada puas atau belum sih di sini. Juga penyanyi puas nggak sih di sini gitu. Kalau yang baru-baru saya ulang lagi karena ada satu nyanyinya harusnya begini jadi begini gitu. Ya ulang lah, ya kan? Nggak enak dengernya kayak gimana gitu. Akhirnya diulang gitu. Prosesnya Jadi, berapa puas lama gitu. tuh Kak? Nice. Yang udah subscribe jangan lupa like. Terima kasih.